Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 253, Bermain. Udara yang tadi terasa dingin kini sudah berangsur menghangat, dan matahari sudah mulai melerem panas paginya yang menyehatkan. Hana masih sangat nyaman dengan duduk di pantai bersama dengan Davin, dengan sangat manja menarikan kepalanya di bahu sang suaminya. Sayang, abang mau ke kamar, ambil si kembar. Kalau nunggu bangun, takutnya terlalu siang dan keburu panas. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Hehehe, tahu aja kalau Hana lagi malas berdiri, ucapnya dengan tersenyum. Sejak tadi ia begitu malas untuk beranjak dari duduknya. Duduk di pantai melihat air ombak yang saling berkejaran, membuat hatinya tenang. Dalam waktu sebentar saja, permasalahan yang selama ini menghimpit dadanya berangsur-angsur terlupakan. Mami si kembar malasnya level tinggi. Davin tersenyum dan beranjak dari duduknya. Panas pagi seperti ini sangat dibutuhkan oleh kedua anaknya. Karena itu mereka sudah berniat untuk menjemur si kembar setiap pagi sebelum berada di pantai. Hana tersenyum memandang suaminya yang berlari menuju ke villa. Gimana nggak malas? Jauh gitu, ucapnya kemudian. Jarak dari villa dan pantai sekitar 300 meter. Menurut mami si kembar, ini cukup jauh. Davin masuk ke dalam kamar untuk melihat kedua anaknya yang masih tidur dengan lelap. Senyuman bibirnya ketika tapi matanya tertuju ke atas tempat tidur. Kenapa kalian sangat menggemaskan? Davin gemas melihat si kembar tidur sambil berpelukan. Dengan sangat pelan ia berjalan hingga berhenti di samping tempat tidur. Ia melihat wajah si kembar yang menggemaskan. Ia ingin berbaring di atas tempat tidur dan mengamati wajah kedua anaknya. Dan waktu untuk berjemur di pagi hari sangat terbatas, hingga harus membangunkan Kendra dan Kezia. Anak papi yang ganteng, bangun dong. Mulai pantai enggak? Davin mengusap pipi putranya yang bulat berisi. Ayo bangun, kita lihat pantai. Papi si kembar itu tidak putus asa ketika sang putra tidak merespon ucapannya sama sekali. Sayang papi, ayo bangun, kita main air, puji Davin. Baru tersenyum sambil putranya yang tidak terbangun dan tidak terganggu dengan panggilannya. Dia pipi sang putra, namun tetap saja tidak membuat bayi laki-laki itu bangun. Hai anak gadis, ayo bangun. Kini Davin berpindah ke arah putri kesayangannya. Main air yuk, itu matahari udah mulai panas. Di luar enak, segar, angin sepoi-sepoi. Davin tersenyum sambil melihat bibir Kezia maju ke depan dan manyun. Tapi tidak bahwa putri kecilnya tidak suka saat tidurnya terusik. Davin membuskan nafasnya dengan pelan sambil melihat putrinya yang kembali tidur. Ini kenapa nggak ada yang mau bangun? Davin heran sendiri. Bangun nggak bangun, pokoknya bawa keluar. Pratu tersenyum sendiri ketika melihat wajah cantik Kezia dan juga wajah tampan Kendra. Dibukanya piyama Kendra dan Kezia terlebih dahulu, dan Davin meninggalkan pampers saja. Davin mengambil baby stroller dan meletakkan Kendra dengan sangat berhati-hati hingga putra tidak terbangun. Saat meletakkan Kendra ke dalam baby stroller bagian depan, Davin kemudian mengambil Kezia dan meletakkan di bagian belakangnya. Kedua bayi itu masih tidur dengan lelap, seakan apa yang terjadi tidak dihiraukannya. Pakai kacamatanya dulu ya, biar tidak silau. Davin mengambil kacamata bayi dan memakaikan untuk Kendra dan juga Kezia. Setelah itu ia keluar dari kamar sambil mendorong stroller baby. Pria itu langsung menuju pantai di mana istri dan juga kedua orang tuanya berada. Kok lama? Tanya Hana berjalan mendekati suaminya. Iya, bangunnya si kembar susah. Sudah dicium, sudah dibuka bajunya, tetap aja nggak bangun. Davin tersenyum memandang kedua bayinya. Gemes lihat adek dan abang pakai kacamata seperti ini. Hana tersenyum dan kemudian mencium pipi putranya kiri dan kanan. Duh lupa, ini juga. Hana tertawa kecil dan mencium bibir bulat kecil milik Kendra. Bayi laki-laki itu menggemaskan. Kedua tangannya naik ke atas untuk meregang otot yang kaku sehabis bangun tidurnya.
Masa sih? Hana tersenyum dan buka kacamata Kendra dan mata bayi itu sudah terbuka lebar. Nah kini tersenyum menatap wajah cantik sang mami. Hanya dicium seperti itu saja Kendra sudah terbangun. Namun sejak Davin berusaha bangunkan sang putra dengan berbagai cara, namun gagal. Davin berdecak kesal ketika melihat istrinya dan putranya. Hana tertawa kecil ketika melihat wajah kesal suaminya. Kedua anaknya ternyata sangat usil dan pagi-pagi sudah mengerjai sang papi. Mita berdiri di samping solar baby, tertawa. Waktu itu muka kacamata cucunya sangat cantik. Benar saja, mata belada bening itu kini terbuka lebar dengan senyum yang mengembang bibir kecilnya yang belakang langsung pipit di pipinya. Cucu Oma usil ya, pagi-pagi sudah ngerjain papi. Mita tertawa memandang kedua wajah cucunya. Bagaimana perutnya tidak terasa kram ketika melihat wajah sang putra. Surya sejak tadi hanya diam mengamati dan menyimak, sudah tidak mampu lagi menahan tertawanya ketika melihat tingkah lucu cucunya. Ayo sama opa, kita berjemur di pantai. Mengambil cucu perempuannya. Padahal mama yang rencana ngambil, tapi papa lebih dulu ngambilnya. Mita kesal karena kalah cepat. Tuh ada satu lagi. Termasa bersalah Surya menunjuk arah cucunya yang berwajah tampan. Hana gagal mengambil sang putri karena cucu neneknya mengambil lebih dulu cucunya. Kalian lagi bulan madu, jadi berdua saja, bareng mereka sama mama dan juga papa. Ucap Mita tersenyum lebar dan kemudian berjalan bersama dengan suaminya sambil menggendong si kembar. Rasa kebahagiaan lengkap sudah karena kehadiran sepasang cucu kembar yang cantik dan juga tampan. Papa, tunggu. Han dari kecil mengejar Surya. Ada apa? Tanya Surya. Hana belum cium Kezia. Nanti dianya cemburu. Hana tersenyum dan kemudian mencium cantik putrinya. Mereka selalu mengurutkan Kendra urutan pertama dan Kezia urutan kedua, dan memberikan perlakuan yang sama. Siang mami, nanti kalau haus jangan lupa panggil mami ya. Hana tersenyum dan mencupi Kezia kiri dan kanan, kemudian kening, kepala, hidung, mulut, dagu, hingga tiada yang dilewatinya. Hana kembali mencium Kendra dengan urutan yang sama. Bonus, Hana mencium Kezia. Saja seperti ini, setiap kali mencium kedua buah hatinya saja kurang dan seakan tidak ada bosannya. Udah ah, ini pipi sudah mulai merah. Mita mengusap pipi bulat cucu laki-lakinya. Hana tersenyum dan melambaikan tangan ke arah mama dan papa mertuanya. Sepertinya kedua mertuanya memang benar-benar memberikan waktu untuk dirinya berduaan dengan Davin. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.